Komisi A DPRD Kota Surabaya membahas Raperda Kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya tahun 2021 bersama pemerintah Kota Surabaya yakni Kepala Bapeda, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Administrasi Pembangunan Satuan 3, serta Lurah Sekota Surabaya, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Rapat digelar di Gedung Utama DPRD Surabaya lantai 3 Jalan Yos Sudarso Surabaya, dan dipimpin Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Golkar didampingi Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habibah dari fraksi PKB dan Sekretaris Komisi A Budi Leksono fraksi PDI Perjuangan serta anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pada Ibu Lurah sendiri, kemudian ada lagi program apa? Pendataan verifikasi PKH, misalnya sudah berapa yang dibetulkan, diverifikasi. Kira-kira siapa Pak Lurah dan Bu Lurah? Ingin saya sampaikan di sini adalah masalah klasik yang terus-menerus kami rasakan, yaitu SDM. SDM di kelurahan itu mungkin atau hanya di tempat saya saja ya di Jepara. Lebih banyak tidak sesuai dengan kompetensi yang kami butuhkan untuk menjalankan tupoksi di kelurahan. Padahal semakin kesini tugas lurah atau kelurahan itu tidak semakin ringan. Jadi tidak hanya di sisi administrasi, tapi juga kami harus bertemu warga, harus turun dan sebagainya. Misalnya kalau di Jepara itu ada kebutuhan kami terhadap satu tenaga atau beberapa tenaga bila dimungkinkan dengan kompetensi IT atau mereka yang paling tidak support IT, tidak harus programmer tapi support IT. Karena beberapa kali kami mendapat tugas itu hubungannya dengan pendataan yang terkait langsung dengan IT. Nah ini di kami itu kebetulan yang kemarin dimutasi ke Kelurahan Jepara itu hanya 1 orang. Dan kalau dia harus handle semua kebutuhan pendataan sekarang, itu tentu kewalahan itu. Jadi kalau mungkin idealnya anjam ABK-nya di kelurahan itu minimal 3 atau 4 tenaga supporting IT. Jadi ketika ada pendataan bisa cepat kami lakukan tindak lanjutnya. Tidak seperti sekarang ini, jadi kayak kami nyun sewu bahasa Jawanya itu contalan gitu ya. Belum kami harus turun ke lapangan melakukan pendataan. Juga kemarin ada kesulitan sedikit. Saya tidak tahu itu apakah SDM saya ataukah memang di lapangan dirasakan oleh teman-teman lurah yang lain terkait dengan pendataan PPNS itu. Ketika data sudah separuh jalan disimpan hilang. Nah itu akhirnya musro apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pendata. Jadi mungkin itu salah satu kesulitan kami dan menurut saya itu besar pengaruhnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di kelurahan yaitu SDM. Mungkin kemarin dimutasi ke kami memang tidak begitu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tupoksi di kelurahan. Mungkin itu dari saya, Kelurahan Jepara. Terima kasih. Dari zaman ke zaman ada sekretaris kelurahan. Punya apa tidak? Ya. Kenapa nggak dari dulu? Baru nggak punyanya apa dari dulu? Oke, berarti nanti didata yang pensiun ya. Ini saya 98% berarti ya. Yang lain kan karena pensiun. Oke, nanti kami laporkan. Tugasnya sekel itu apa? Ya,
menghandle tugas-tugasnya lurah. Artinya segel itu harus juga yang bisa paling tidak membuka dan ngetik komputer. Kalau enggak ya minta diganti. Lurahnya itu juga jangan menerima begitu saja. Tugas sekretaris itu yang knowledge, benar nggak? Masa dari tahun ke tahun kasusnya ini kan berarti kesalahan daripada leadershipnya kelurahan. Artinya harus dibina. Kenapa? Laporkan ke kami kalau kurang dana pembinaan untuk segel. Kami akan usahakan di anggaran supaya dibintek cara menggunakan komputer. Nah, hal-hal yang seperti ini dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berani. Sampai saat ini di wilayah kami itu belum ada puskesmas atau puskesmas kembang, sehingga fasilitas kesehatan itu terasa mahal bagi warga kami. Karena harus ke puskesmas Sememi atau puskesmas Nowo atau puskesmas Balongsari atau puskesmas Perembangan yang jaraknya itu mungkin bisa 3 kali angkot atau terkendala kemacetan di Mampung. Sehingga warga kami katanya Kota Surabaya, Kota Metropolis, Provinsi kan besok kan bersih. Jadi seperti itu sehingga biaya kesehatan jadi mahal. Padahal di sana ada tanah aset pemerintah kota kurang lebih 11 hektar. Itu mungkin bisa dimanfaatkan. Karena ketika kita usulkan melalui dapil, anggaran kami tidak mencukupi. Karena penduduk kami memang hanya 4 RW, 12 RT, sehingga anggaran tahun 2021 itu hanya 750 juta. Kita upayakan di Puskesmas kecamatan pun sampai saat ini juga belum ada hasil, sehingga kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Dewan masalah kesehatan di wilayah kami bisa terrealisasi hingga warga bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, murah, dan cepat. Itu saja dari kami, Bu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri waktu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dalam pembahasan Raperda Kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya tahun 2021. Terkait masalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal untuk prasarana dan sarana, dikarenakan standar satuan harga atau SSH yang tidak sesuai dengan harga pasar, dan para lurah juga menyampaikan terkait SDM yang tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta tidak adanya puskesmas di kelurahan. Usai rapat pembahasan tersebut, media Lensa Parlemen menemui Wakil Ketua Komisi A Kamelia Habibah dan anggota Komisi A, Gofar Ismail fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan. Terima kasih, tadi sudah rapat dari 154 kelurahan yang ada di Surabaya. Kelurahan banyak yang menyampaikan terutama untuk penyerapan anggaran, masalah sarana prasarana berkaitan fisik. Karena apa? Sampai sekarang ini perwali dari pemerintah kota Surabaya belum turun, sehingga kelurahan belum bisa melaksanakan kegiatan untuk masalah fisik, sehingga dana dakel tidak bisa maksimal dalam penyerapannya. Yang kedua, banyak yang disampaikan Pak Lurah, terutama SSH untuk masalah sarana prasarana untuk pembuatan gerobak sampah, tenda orang meninggal, itu nilainya sangat tinggi, sehingga SSH yang ada di pemerintah kota sangat-sangat menurun, sehingga tidak bisa untuk menyerap anggaran. Yang kedua, terutama masalah SDM IT yang ada di kelurahan ini harus dimaksimalkan. Karena apa? Banyak kelurahan yang Surabaya ini belum ada untuk IT-nya yang bisa menghandle kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang cepat, lugas, dan bisa untuk memaksimalkan kegiatan yang ada di kelurahan. Terkait dari keluhan-keluhan dari kelurahan ini nanti langkah-langkah Dewan apa Pak nanti yang akan diperbuat nanti? Ya nanti kita sampaikan di forum Banggar atau Banmus yang ada di DPRD Kota Surabaya, karena banyak yang disampaikan kelurahan terutama masalah pendidikan dan kesehatan.
sekarang ini belum bisa maksimal merata di kelurahan yang ada di Surabaya. Kita rapat dengan 154 kelurahan terkait evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Memang kita ketahui bahwa kinerja terburuk itu ada di UPD kecamatan, dan ketika kita breakdown lagi itu ada di dana kelurahan dan juga pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Serapannya rata-rata itu 20-30% untuk dana kelurahan. Nah, ternyata setelah kita rapat dengan lurah-lurah tadi, banyak teman-teman lurah ini menyampaikan kendala-kendala kenapa serapannya tidak begitu maksimal. Satu, terkait SSH. SSH yang dipatok oleh pemerintah kota itu di bawah harga pasar. Yang kedua, mereka ternyata gagal lelang karena ikut tender yang bersama-sama. Akhirnya waktu tidak ngikutin, banyak rekanan-rekanan atau penyedia barang dan jasa itu ketika sudah ada pemenangnya, mereka mengundurkan diri karena waktunya tidak ngikutin. Yang ketiga, terkait pelayanan-pelayanan kelurahan, ini banyak mengalami pelayanan yang tidak begitu maksimal, sehingga banyak laporan masyarakat bahwa kinerja kelurahan di kota Surabaya tidak sesuai dengan semangatnya wali kota. Ternyata lurah-lurah ini mengalami satu SDM. Sejak adanya tugas atau tambahan wewenang dari pemerintah yang diterjunkan ke kelurahan, ini tidak diimbangin dengan SDM yang mumpuni. Kompetensi SDM yang diberikan kepada kelurahan ini tidak sama dengan tusi yang akan mereka kerjakan. Misalnya contoh, selama ini mereka bertugas sebagai kurir di UPD pengantar surat. Nah, dia ditaruh di kelurahan itu sebagai pelayan masyarakat yang harus mengetahui tentang administrasi kependudukan. Tentunya ini tidak mereka bisa lakukan. Nah, harapan kami adalah ada BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi SDM yang diterjunkan kepada kelurahan dan kecamatan. Yang kedua adalah untuk outsourcing, rekrutmen outsourcing ini harus diambil alih oleh BKD. Nah, ketika rekrutmennya itu satu pintu lewat BKD, tinggal nanti dinas mengirim surat butuh SDM yang seperti apa. Nah, nanti BKD yang akan melakukan rekrutmen, sehingga pengawasan kinerja dari SDM outsourcing ini bisa terpantau person to personnya. Nah, ditemukan lagi bahwa masih ada beberapa kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sehingga pesan yang disampaikan Pak Lurah ini pantas di wilayahnya tidak ada DP. Ternyata karena tidak direkrut oleh puskesmas, ternyata mereka berobatnya di kelurahan lain, sehingga data penyakit demam berdarah itu 0. Nah, ini sangat membahayakan di kota Surabaya yang harusnya kita dekat pelayan kepada masyarakat, tapi masih menyusahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Yang lebih tragis, ternyata di beberapa kelurahan, hampir 25 kelurahan ini tidak mempunyai fasilitas pendidikan berupa SMP negeri, sehingga ketika ada PPDB ini masyarakat kacau dan terpaksa harus mencari calo yang bisa membantu mereka untuk bisa sekolah di negeri meskipun harus mengeluarkan kocek yang tidak begitu murah seperti itu. Nah, ini menjadi catatan evaluasi komisi. Kelurahan yang tidak ada puskesmas ini tadi, langkah Dewan apa yang akan dilakukan? Kami akan sampaikan di laporan Komisi A terkait LPJ ini di 2021, dan juga ketika ada pembahasan di Banggar, kami akan sampaikan bahwa masih banyak lurah yang satu tidak punya fasilitas pendidikan berupa SMP negeri dan juga fasilitas kesehatan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.